Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Perkataan seperti apa? Mari kita baca Yohanes 6. Ya. Yohanes 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sekali lagi, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Sebab makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti kita harus makan minum roti setiap hari. Memakan minum perjamuan kudus setiap hari. Bukan. Maksud daripada Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang tidak menerima dia. Barang siapa tidak percaya kepada dia. Sesungguhnya ia sudah tidak memiliki kehidupan. Dia sudah tidak memiliki masa depan. Mempercayai Tuhan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, begitu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Karena di pikiran mereka, Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menjadi raja, menggenapi kerinduan mereka, mimpi mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau mimpi kita tidak diserahkan kepada Tuhan dan berganti menjadi mimpinya Tuhan di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita ini sudah mati. Sesungguhnya kita ini menjadi sesuatu yang semu dan sia-sia. Banyak orang yang di akhir zaman ini untuk berusaha membuktikan dirinya diterima oleh banyak orang. Belajar, kita studi, kita kuliah. Apa tujuan kita kuliah? Dahulu tujuan saya kuliah untuk membuktikan bahwa saya bisa. Untuk membuktikan bahwa saya pandai. Untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti yang dikatakan banyak orang. Banyak orang yang memiliki tujuan kuliah yang salah. Mereka menganggap bahwa kuliah adalah sebagai upaya pembuktian diri bahwa aku bisa, aku mampu. Kamu tidak bisa meremehkan aku. Banyak orang yang mencari pasangan untuk membuktikan bahwa aku ini bisa, aku ini ganteng, aku ini cakep, aku ini cantik, aku ini masih laku loh. Aku ini masih layak loh. Nah, itu yang jadi pokok permasalahan. Banyak orang yang mencari sesuatu tujuan hidupnya bukan betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi untuk pembuktian diri. Oleh karena itu begitu banyak murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu mengundurkan diri. Keras banget ya perkataan Tuhan Yesus ini. Nggak sanggup aku, nggak mampu aku Tuhan. Karena aku masih hidup di bumi. Khotbahmu ngawang-ngawang Tuhan. Iya kan? Khotbahmu menuduh saya Tuhan. Khotbahmu terlalu tendensius. Khotbahmu terlalu menemplak aku Tuhan. Khotbahmu terlalu mengarahkan kepada saya Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak mau Tuhan. Aku mau mundur saja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti rahasia kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Mereka mengenal Kristus
membaca tentang Kristus, tetapi mereka tidak pernah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tuhan katakan kepada orang-orang ini, sesungguhnya kamu sudah mati. Orang-orang yang seperti ini sudah mati, dia tidak memiliki kehidupan lagi sebenarnya. Karena apa? Karena ceritanya di muka bumi ini cuma 70 tahun, 80 tahun dan selesai. Dan dia tidak punya cerita lagi, dia tidak punya kehidupan yang kekal lagi. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Mengalami Kristus itu apa? Mengalami kuasa kebangkitannya. Mengalami kuasa-kuasa yang Tuhan pernah miliki. Dan itu bisa kita alami terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa yang terbesar dan yang termulia adalah kita bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Tetapi Alkitab ini bukan Alkitab yang mati. Saya sepakat, Alkitab ini sudah selesai. Bapak-bapak gereja telah merumuskan bahwa kitab mana yang bisa diterima dan kitab mana yang tidak bisa diterima. Oleh perenungan yang dalam, oleh iluminasi daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika bapak-bapak gereja dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan pikiran dari Roh Kudus, mereka menemukan, mereka menyusun menjadi satu kesatuan yaitu firman Tuhan. Bahwa Alkitab sudah final, tidak boleh diganggu gugat. Begitu banyak orang yang memiliki wahyu-wahyu di akhir zaman ini. Mereka memiliki perkataan-perkataan di akhir zaman ini. Tapi sesungguhnya wahyu-wahyu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Wahyu-wahyu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah selesai, dalam tanda kutip, kita nggak tahu Pak acuan kita mana yang benar, mana yang salah. Maka penyesat-penyesat di akhir zaman akan dengan mudahnya menyerang kehidupan kita. Alkitab adalah final. Alkitab adalah isi hatinya Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan dan Alkitab sudah selesai. Sola Scriptura is final di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah pedoman kita untuk mengetahui mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Bukan pengalaman pribadi, bukan penglihatan-penglihatan. Pengalaman pribadi dan penglihatan-penglihatan itu untuk menjadi saksi Kristus kepada banyak orang. Tetapi tidak menggantikan isi Alkitab itu sendiri. Nah, oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini marilah kita hidup di dalam mimpinya Tuhan. Kita hidup di dalam tujuan hidupnya Tuhan. Apa tujuan hidupnya Tuhan? Ada amanat agung yang luar biasa. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kerinduannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjangkau banyak jiwa-jiwa karena tujuan kita bukan di bumi. Tujuan kita di rumah yang akan datang. Pada waktu saya sekolah minggu ada sebuah lagu. Oh papa, oh mama percayalah. Rumahku di surga di sana. Anak sekolah minggu tahu loh. Tujuan kita apa? Surga. Ini cuma pemberhentian sementara. Tetapi lucunya kita adalah makhluk kekal. Kita mencari barang-barang yang tidak kekal. Mencari barang-barang yang begitu fana. Mari hari ini kita betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita, mimpi kita, ketaatan kita hanya di dalam nama Kristus Yesus. Ketika Tuhan berkata tunggu, tunggu. Ketika Tuhan berkata no, tidak. Ketika Tuhan berkata iya, lakukan. Ketika engkau tidak damai sejahtera, jangan berjalan. Ketika engkau damai sejahtera, bergeraklah. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Walaupun
Tuhan izinkan kita salah supaya kita semakin melekat erat di dalam kehidupan kita. Mendekap Dia kuat di dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah salah sangka sama orang? Saya sering salah sangka sama orang. Ketika bertemu dengan seseorang yang bertinggi tubuh besar, dengan sangar, kita sudah judge dia. Ih, mengerikan orang ini. Ini mengerikan. Ini preman dari mana ini? Ini pasti mafia ini. Tetapi ketika kita bergaul dengan dia, kita kenal dia. Oh, enggak seperti yang kita kira. Kita bertemu dengan orang. Wih, manis mulutnya. Walaupun kita enggak pernah merasakan. Manis sekali bibirnya. Sudah makan belum? Ya kan? Begitu banyak kan kalau orang PDKT. Sudah makan belum? Sudah minum obat belum? Jawab aja, kamu punya panggilan jadi suster ya? Kamu punya panggilan jadi perawat ya? Sudah makan belum? Sudah doa belum? Mbok ya pacaran, pendekatan dengan cara yang lebih profesional. Itu cara usang jangan dipakai terus. Sudah makan belum? Sudah tidur belum? Lah kalau sudah tidur gimana bisa jawab? Iya kan? Kamu sudah bangun belum? Sudah tidur belum? Yuk berdoa padahal dia enggak berdoa. Kadang kita membohongi diri kita sendiri supaya kita dikenal baik bagi banyak orang. Dan kita sering berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Yang ingin dikenal baik, ingin dikenal sempurna, ingin dikenal tidak bercacat bercela. Mata kita buta dengan hal-hal seperti itu. Mata kita buta dengan orang yang berpura-pura baik. Mata kita buta dengan segala sesuatu. Sesungguhnya kita memang buta. Oleh karena itu kita minta Tuhan tuntun kita. Izinkan melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Tuntunan Tuhan itu nggak pernah salah. Izinkan Tuhan menjadi gembala kita. Gembala artinya gembalanya di depan, dombanya di belakang. Mana ada domba di depan, gembala di belakang. Tapi domba-domba masa kini, gembalanya jauh di belakang, dombanya lari ke rumput sendiri. Ih, rumputnya hijau. Enak ini. Udah 4 bulan aku gak keluar karena COVID. Lari, ini rumput hijau, banyak diskonan. Makan domba-dombanya. Gak tanya gembalanya. Tiba-tiba sakit, kena COVID, nyalain Tuhan. Katanya engkau penjagaku. Katanya engkau pelindungku. Kenapa aku sakit Tuhan? Kenapa? Ya Tuhan bilang, kamu bilang katanya aku gembalamu. Tapi kamu menggembalakan dirimu sendiri. Kamu menuntun dirimu sendiri, kamu tidak mau dituntun. Gembala agung dengan tongkatnya, dia mengarahkan domba-dombanya. Di situ ada rumput hijau, tapi gembala agung tahu itu banyak tanaman beracun. Mbak, sana mbak, di situ lebih enak. Pernah enggak yang ngaku domba tiba-tiba protes? Mereka dengan spanduk-spanduk unjuk rasa. Tidak boleh, freedom, bebas. Saya bebas memilih kemanapun. Saya pokoknya bebas. Pakai spanduk, pakai poster. Saya percaya itu domba-dombaan. Domba jadi-jadian. Oleh karena itu ada lagu, Be My Guide Jesus. Jadilah pemandu hidupku. Sesungguhnya kita ini buta, saya ini buta loh. Sebuah lagu, berikanku mata seperti mata hatimu. Kita ini gak sanggup lihat. Kita gak sanggup lihat. Ada suami istri, tahu kalau suaminya itu mantan homoseksual. Baru tahu. Dan buruk suaminya, lo kok gak terlihat? Kok gak tahu ya?
Sebelumnya kok nggak tersingkap? Karena sesungguhnya mata kita mengarahkan kepada keinginan hati kita. Contoh, kamu jalan-jalan di mall. Mata kamu terarah dengan keinginanmu atau kebutuhanmu? Keinginan 10%. Padahal kamu tahu ketika makan itu kamu alergi dan kamu akan tumpah. Tapi karena diskon keinginan mata, kita tetap beli juga. Kita makan dengan rakusnya. All you can eat. Sendok kita makan, garpu kita makan, piring kita makan, semuanya kita makan. Karena apa? Itu keinginan. Iya kan? Keinginan. Tidak mau kerja keras. Tidak mau bayar harga. Keinginan itu namanya. Tapi kita nggak butuh. Ketika Anda jalan-jalan di mall, Anda harus pakai kacamata kuda. Fokusmu apa? Beli baju? Oke, beli baju. Tapi seringkali kita tidak fokus. Di rumah sudah kenyang, perutnya sudah buncit, begitu lihat kiri, lihat kanan, keinginan yang mengarahkan. Minuman ini, beli 2, tidak dapat apa-apa. Gitu ya, seperti itu. Beli 3, gratis 3, oh senang, minum. Kalori 400. Sesudah jalan-jalan di mall, pikiran kita menipu kita. Membuat kita damai sejahtera palsu. Ceritanya bagaimana? Setelah jalan-jalan, pikiran kita itu ingin memberi reward kepada kita. Kamu udah capek. Shopping itu sama dengan olahraga. Shopping itu sama dengan olahraga berat. Saatnya kamu minum kembali. Akhirnya kita setelah pulang minum kembali. Kalori bertambah. Barang-barang yang tidak dibutuhkan menumpuk di perut kita. Sampah-sampah menumpuk di perut kita. Dan menunggu saatnya dilahirkan. Dalam bentuk sakit penyakit. Nah itu progresnya. Progres daripada keinginan seperti itu. Tujuannya nggak seperti itu. Nggak boleh kah cuci mata? Boleh. Lihat saja. Tetapi bilang di hatimu, salibkan dagingku. Salibkan keinginanku. Cukup itu berapa? Cukup itu kalau kita betul-betul cukup. Kamu dapat uang 10 juta yang gak cukup. Kamu dapat 3 juta setiap bulan. Kalau kamu cukup ya cukup. Cukup itu relatif. Sekarang saya mau tanya. Dulu ketika saya ngekos. Sudah makan. Sudah puas. Tiba-tiba ada teman memasak mie instan. Dengan telur ceplok di atasnya, setengah matang, melted, meleleh, ditawari kita. Jangan sungkan-sungkan. Pikiran kita apa? Mata kita melihat rezeki kok ditolak. Ya kan? Haram hukumnya. Ya terima rezeki itu. Dan kita akhirnya makan. Jadilah masalah. Siklus daging seperti itu. Maaf ya teman-teman. Maaf ya sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya pernah muda. Ya masih muda lah. Kita ke kamar kos teman kita. Pikiran kita berkata, enggak apa-apa. Berdua itu jangan mikir macam-macam. Gak boleh pikir macam-macam. Pikiran itu harus positif. Oh ya kan, berdua pikiran positif. Sudah diracuni lagi oleh sebuah pemikiran tentang kebenaran. Sekarang saya mau tanya, keadilan dan kebenaran itu sama tidak? Adil, benar enggak? Beberapa waktu yang lalu ada sebuah case. Orang sedang menagih hutang di rumah temannya.
Kamu bayar. Kamu sudah utang aku 1 juta. Temannya nggak mau bayar. Nggak bisa. Pikiran dia adil adalah saya harus balas ini. Caranya bagaimana? Diambillah tip daripada temannya. Pikiran kita itu adil nggak? Dia nggak bayar, kita sita tipnya, itu benar nggak? Itu adil menurut dia, tapi nggak benar menurut hukum. Karena apa? Karena kalau menurut hukum itu kalau kamu mengambil sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya, kamu kena pasal loh. Lah, pikiran kita di Kristus itu seperti itu. Righteousness, keadilan, kebenaran Tuhan. Nah, saya mau tanya, menurutmu itu adil tidak? Benar tidak? Kita masuk undang lawan jenis di kamar kos kita. Lalu pikiran kita mulai membenarkan kita. Tutup pintunya, nyamuk banyak. Ya kan? Nyamuk banyak. Dan sudah pasti kita akan masuk di dalam dosa lebih besar. Sebenarnya cara mencegah dosa itu di pikiran awal. Kamu serahkan ke Tuhan, kamu menang. Tapi kalau pikiran itu udah berkembang, saatnya menggunakan jurus Yusuf. Digoda tante Potifar. Bagaimana cara jurus Yusuf menghindari tante Potifar? Lari gitu ya. Saya percaya kalau Yusuf ada pada masa kini dia akan langsung menerobos pintu, kacanya pecah, produk gitu ya, seperti itu. Pokoknya dia gak kena godaan. Artinya apa? Menghindar itu jauh lebih baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan rindu kita mengenal Dia. Mengenal keadilannya, kuasa dan kebangkitannya. Sehingga hari-hari ini saya percaya kita menjadi Kristen yang hidup, Kristen yang bangkit, Kristen yang mengalami kuasa Tuhan. Ada beberapa orang yang percaya bahwa Alkitab sudah selesai. Saya sudah percaya Alkitab sudah selesai. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh wahyu, oleh penglihatan manapun. Titik. Sola Scriptura is final. Tetapi banyak orang yang juga percaya bahwa mujizat-mujizat di Alkitab sudah selesai. Itu hanya di zaman Kisah Para Rasul. Itu saya menentang keras. Karena apa? Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Dia dan untuk kemuliaan nama Dia, apa yang gak mungkin sih bagi Dia? Apa sih yang gak mungkin bagi Dia? Satu perjalanan di sebuah kampus. Belasan tahun yang lalu. Ada seorang anak muda yang mendoakan pengemis yang jempol kakinya hilang. Dan jempol kaki itu bertumbuh. Dengan mata kepalanya sendiri, dengan 2-3 saksi, perkara dianggap sah. Kuasa Tuhan masih terjadi. Hari-hari ini banyak orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan karena menganggap bahwa kuasa-kuasa itu milik para rasul. Sudah selesai. Sudah untuk pembentukan masa-masa pengumpulan kitab suci saja. Oh, Yesusku gak pernah berubah. Yesus saya gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi kuasa mujizat itu bukan untuk meninggikan kita, tetapi untuk meninggikan namanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri, kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah mengambil bagian di dalam kehidupan Kristus. Mengambil bagian di dalam tujuan Kristus. Seseorang yang tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami
penggenapan janji-janji Tuhan di dalam dirinya dengan sebuah pemikiran bahwa Kristus adalah segala-galanya, itu betul. Tetapi pemikiran itu mencondongkan semua kehidupan kita bahwa seakan-akan Tuhan tidak berdaya atas kehidupan kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak peduli lagi sama kita. Loh, Tuhan peduli. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Yesus tidak pernah berubah. Ada orang yang terikat dengan roh perzinahan 20 tahun. Tetapi sejak dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dia merdeka, dia lepas. Ada orang yang mengalami depresi bertahun-tahun. Sejak mengenal Kristus dia lepas. Ada yang dilepaskan ketika mengenal Kristus setahun. Ada yang dilepaskan 10 tahun. Tapi dia mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Mari hidup kita jadi saluran berkat, sarana kuasa Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita minta Gembala Agung kita menunjukkan kemana yang kita harus tempuh, ambil. Hidup ini bukan pembuktian. Karena pembuktianmu akan selesai ketika tubuhmu sudah diangkat oleh Tuhan. Rohmu sudah diangkat oleh Tuhan. Pembuktian-pembuktian akan prestasimu akan sudah selesai. Tetapi yang dinilai Tuhan bukan prestasimu di muka bumi ini. Tapi seberapa banyak kamu mau mengenal Dia. Disalibkan berulang-ulang untuk kemuliaan namanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari mulai hari ini kita belajar mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Berdoalah. Loh, cara berdoa bagaimana? Berdoalah. Tuhan, aku tidak tahu cara berdoa, ajari aku berdoa Tuhan. Ketika ada temanmu sakit, doakan. Pikiran kita tentang Tuhan, kalau Tuhan itu berkata, udahlah terima saja, sakit tidak apa-apa, Kristus adalah segala-galanya, toh ya mari gini masuk surga. Oh, Kristus tidak seperti itu. Berdoalah, tapi dikabulkan tidak ya kehendak Tuhan. Melangkahlah. Kalau Tuhan suruh kita melangkah, kita harus melangkah. Ke lembah gelap kalau Tuhan suruh, kita akan melangkah. Tetapi saya percaya, tuntunan Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Mujizat itu nyata, Kristus itu hidup, Alkitab itu hidup. Alkitab adalah berisi ayat-ayat firman Tuhan yang hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus, Dia menegur angin sangkal, menengking angin sangkal. Berseru kepada angin sangkal untuk berhenti, badai itu berhenti. Kita juga bisa melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Ketika ada badai-badai di dalam kehidupan kita, ayat-ayat di mana Tuhan Yesus menghardik angin sangkal itu berbicara, merema, kita mengalami penerangan dari Roh Kudus dan kita berkata kepada semua badai yang mengganggu kehidupan kita, pergi dan jauhi saya. Kuasa. Kuasa bukan berarti kamu adalah orang yang luar biasa, tidak. Semakin kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau hidupmu biasa-biasa, siapa yang menarik engkau? Hidup luar biasa. Karena kita jadi luar biasa. Karena Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita yang tadinya tidak mungkin diselamatkan. Oleh karena kemurahannya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan.
Kita tidak mampu berjalan sendiri, oleh karena itu jangan melo-melo berkata bahwa aku tidak mampu, aku nggak bisa, kok aku selalu salah. Ya memang kita selalu salah, justru itu kita butuh Yesus. Loh aku kok selalu gagal, aku selalu gak bisa, namanya manusia. Kamu selalu gagal, kamu selalu gak bisa, justru itu kamu butuh Tuhan Yesus. Justru itu dalam kelemahan-kelemahanmu, kuasa Tuhan semakin nyata, semakin sempurna. Saya pernah baca buku hari puluhan tahun yang lalu, mengakhiri hidup saya. Tetapi tahu tidak, sebelum saya mau mengakhiri hidup saya karena saya sudah gak kuat lagi. Sebelumnya, saya dipakai Tuhan untuk menginjil. Dan Tuhan memenangkan mereka lewat kehidupan saya. Aneh kan? Orang yang sudah frustasi dengan kehidupan, tetapi pada waktu siang sorenya masih sempat menginjil, menceritakan kasih Yesus, orang percaya kepada Yesus, malamnya dia mau bunuh diri. Justru itu kelemahan tubuh kita, kelemahan-kelemahan kita nggak berdaya dengan kelemahan-kelemahan kita. Berapa banyak orang yang memiliki hidup bipolar. Kadang bahagia, kadang sedih, terpuruk, kadang semangat luar biasa. Seperti ada bandul, kadang bahagia, kadang setengah stres, kadang ke jurang yang dalam. Saya mungkin pernah mengalami. Tapi Christ is Christ and Christ is enough. Cukuplah kasih Tuhan pada saya. Saya dimampukan. Tuhan bilang, Daniel, aku yang memampukanmu, bukan kamu. Kalau saya hidup sampai hari ini, semuanya ya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kasih setia Tuhan. Apa yang kita alami sekarang semuanya karena kebaikan Tuhan. Yang kita yakin bisa, malah gak bisa gitu ya, seperti itu. Ini ketukar, ini roh yang tertukar. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu banyak orang yang berkata gak bisa. S1 lulus. Gak bisa S2 lulus. Gak bisa S3 lulus gitu ya. Sehingga saya kalau ketemu dengan dia gak bisa gitu ya, seperti itu. Tapi lulus. Luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Tuhan tidak lihat seberapa sering kamu jatuh. Tuhan tidak lihat seberapa sering kamu gagal. Tapi Tuhan lihat seberapa sering kamu memegang tangan Dia. Dan berkata, tolong aku Tuhan, tolong aku. Ketika anak-anak saya melakukan upaya sendiri, saya senang loh, saya bahagia dia bisa melakukan sesuatu. Tapi ada satu titik di dalam kehidupan saya itu rindu anak saya berkata, "Pa, tolong saya." Bahagia banget kalau anak saya berkata seperti itu. Ketika berkata seperti itu, "Papa tolong," cepat reaksi cepat sudah. Apalagi kalau teriakannya, "Papa tolong!" Seperti itu, kita langsung akan menerobos pintu, menerobos apapun walaupun pertolongannya gak bermutu, kecoa gitu ya, seperti itu. Bayangkan, hari-hari ini ditemukan di kedalaman laut kecoa raksasa. Kecoa kecil aja seperti itu. Kecoa raksasa bagaimana lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah kita yang kita sembah rindu menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Rindu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Beri dia di tempat yang tertinggi di hati kita. Minta tuntunan dia, minta tuntunan dia. Kita ini lemah, kita ini buta, kita ini bodoh. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau kita meminta tolong kepada dia, saya percaya pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Lagu Waymaker. Bagus banget. Promise Keeper. Dia cahaya di dalam kegelapan. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita nggak tahu dia sedang bekerja. Tapi dia bekerja untuk kita. Kita menganggapnya Tuhan sudah nggak sayang lagi. Tuhan sudah nggak cinta lagi. Satu kali. Saya punya teman yang baik sekali. Baik sekali. Saya waktu itu punya kelemahan di dalam sesuatu yaitu mengerjakan seperti prakarya tertentu. Saya sudah give up. Sudahlah paling dapat jelek. Tahu tidak? Pagi-pagi hasil prakarya itu sudah ada di tas saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah ilustrasi. Mungkin kamu sudah give up, kamu sudah menyerah. Tapi ada Tuhan yang mengerjakan siang dan malam buat engkau. Dengan pikirannya, dengan caranya yang excellent. Dengan caranya yang luar biasa. Kamu gak bisa ngelihat, kamu buta, kamu gak bisa ngelihat, kamu menangis. Tapi Tuhan bukan berarti tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Kamu pernah lihat seorang anak yang putus asa dengan pekerjaan sekolahnya? Walaupun ada larangan guru, orang tua dilarang ikut membantu. Dibiarin dulu anaknya menangis supaya dia berusaha sendiri. Tidak bisa. Dengan mata dikucek gak bisa. Aku tidak bisa. Tapi saya melihat beberapa orang tua semalaman ngelembur dengan lem, dikasih, diperbaiki hasil kerja anaknya. Dan pagi hari, surprise, semua sudah selesai. Semuanya sudah baik-baik saja. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Dia bekerja di jalannya, di caranya. Engkau yang berkata aku udah putus pengharapan. Oh Tuhan kita, Tuhan di atas segala pengharapanmu. Tuhan di atas semua persoalanmu. Dia bukan pembantu kita. Dia menunjukkan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Supaya kita mempermuliakan namanya. Dahsyat. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Luar biasa. Saat kau terpuruk, saat kau sedih, saat kehidupanmu hilang kendali, saat mungkin kamu sudah hancur-hancuran, Dia gak pernah ingkar janji. Engkau selalu di dalam pandangan matanya yang ajaib. Kita kenal. Orang Kristen yang gak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan, adalah Kristen katanya. Kristen kejadian, jadi-jadian. Menggunakan hikmat manusia untuk menyelesaikan masalah. Minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu gak terselami loh. Gak terselami. Satu kejadian ketika saya melayani orang. Seorang laki-laki. Tinggi besar. Saya mengambil ayat seperti Rasul Paulus lah. Kalau menghadapi orang kereng, ikutlah kereng. Menghadapi orang lembut, ikutlah lembut. Tapi hari itu, di sebuah kafe titik-titik.
Pasti kejadiannya sebelum COVID jauh. Di sebuah kafe titik-titik yang menjual donat. Sudah, nanti kebongkar. Di sana kami berjumpa. Mungkin orang lihat, pasangan homo gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Gue gak peduli. Yang penting dia diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Tahu yang terjadi? Tuhan berbicara. Banyak orang yang anti kan, kata Tuhan berbicara. Lah Tuhan bisu apa? Banyak orang yang anti. Tuhan berbicara, sesat, sesat, sesat. Lah Tuhan lagi gak berbicara, Tuhan bisu apa? Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicara di hati saya tahu itu suara Tuhan. Berkata, pegang tangannya. Kamu di saat itu pikiranmu gimana? Tuhan, saya disangka pendeta homo. Saya disangka ngerayu. Sudah keringat dingin gitu ya, seperti itu. Seperti orang pacaran kan gitu ya, seperti itu. Tangannya tik. Aduh gitu ya, seperti darah Yesus gitu ya, seperti itu. Udah keringat dingin bicara ngalor ngidul. Tapi desakan itu keluar. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada yang salah kan Tuhan. Cuma pegang tangan Tuhan, tidak ada yang salah kan. Itu tidak membuktikan apapun kan Tuhan. Bayangin, mempermalukan gak? Sodok. Ya kan? Saya pegang tangannya. Bukan digandeng ya. Pegangan elegan ala cowok. Jangan pikir yang macam-macam. Jangan gandengan gini. Enggak. Bukan gitu. It's not. Gitu ya, seperti itu. Hentikan pikiran kejammu. Gitu ya, seperti itu. Jadi, lalu saya bilang sama Tuhan. Saya pegang tangannya, dia tangannya kekar gini pegang. Saya cuma pegang di atas kedua tangannya dengan sodok gemeter, dengan tangan basah. Itu bukan karena sakit penyakit ya, karena pergumulan. Gitu ya, seperti itu. Dan ketika saya pegang, seperti itu. Tadi bicaranya yang parau, matanya yang garang, yang dengan emosional. Melembut. Nangis. Untung saat itu tidak ada CCTV. Saya sudah lihat kiri kanan, atas bawah. Celaka ini kalau ada Tuhan gitu ya. Masuklah, viral lah saya gitu ya, seperti itu. Enggak, waktu itu belum. Dan waktu itu Tuhan berkata, peluk. Oh Yesusku. Ya kan, gemetar sekali. Apa di pikiran orang Tuhan? Gitu ya, apa di pikiran Tuhan? Dan saya peluk, tapi peluknya elegan, enggak seperti yang kalian pikir. Ya kan? Saya peluknya itu ya enggak deket banget sih, cuma gini aja, mencondongkan gini dan tepuk-tepuk, sebenarnya enggak memeluk, seakan-akan memeluk. Tapi kamu tahu itu perjuangan berat loh. Itu perjuangan berat, hargai saya. Gitu ya, seperti itu sudah perjuangan sangat berat. Dan ketika ditepuk, apa yang terjadi? Saat itu juga semua terbuka. Saat itu kita gak pernah jumpa lagi. Tapi dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat itu. Saya ketika pulang, God is real. Tuhan itu nyata. Penyertaanmu itu sungguh sempurna. Dan itu sesuai firman Tuhan. Ya gak sesuai firman Tuhan kalau ada tiba-tiba suara ajak dia ke hotel. Waduh gitu ya, seperti itu. Tolak dalam nama Yesus. Tapi ketika kita cuma pegang, filternya kan firman Tuhan. Tidak ada yang salah bukan? Ketika kita peluk, tidak ada yang salah bukan? Dan itu sesama jenis. Tidak ada yang salah.
Hari itu dia terima Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan, iluminasi Tuhan itu luar biasa. Alkitab itu bisa menjadi begitu hidup. Alkitab itu tidak mati lagi. Ketika di sebuah kampus ada seorang anak muda mendoakan pengemis yang kakinya putus. Anak muda itu dari aliran seperti aliran asal saya, aliran reform. Yang gak percaya gitu-gitu. Dulunya, saya sekarang percaya. Didoakan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ada abang-abang beca, didoakan. Bapak ada sakit apa? Dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah engkau. Sembuh. Itu pengalaman-pengalaman pribadi, saya tetap takluk kepada hukum firman Tuhan. Ini adalah hukum yang tertinggi, tetapi Alkitab yang saya baca seketika itu menjadi Alkitab yang hidup. Alkitab yang seakan-akan betul-betul memiliki kuasa yang luar biasa, yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pernahkah engkau satu ketika ada orang bunuh diri? Betul-betul sudah mau menyiapkan tali gantungan di kamarnya. Dan zaman itu gak ada WA. Zaman itu gak ada apa-apa. Yang ada cuma telepon genggam. Tiba-tiba jam 3 pagi. Ada suara gelisah yang menyuruh engkau menelepon orang itu. Dan saya menelepon waktu itu. 7 kali. Dan dia menerima ketujuh, ada apa? Tuhan mengasihimu. Saya tutup dan dia bercerita. Saat itu, kalau tidak ada telepon, kamu pikir itu saya? Itu Tuhan, kita cuma jongosnya Tuhan. Kita cuma kacungnya Tuhan yang berkata, hei itu ada orang masalah. Aku butuh alat, yaitu engkau. Mau gak kamu jadi alatku? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja di akhir zaman adalah gereja yang percaya bahwa Alkitab itu adalah sola scriptura. Sola scriptura adalah final. Padahal di balik sola scriptura ada kekayaan Alkitab yang luar biasa. Yang masih hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini bukan kitab sejarah. Ini bukan kitab dongeng. Ini firman Allah. Ia punya kekuatan. Oleh karena itu, mari jadi Kristen yang mengambil bagian di dalam daging dan darah Kristus. Dan kau akan dimampukan Tuhan karena karunia-Nya untuk mengikut Yesus. Pada satu ketika, orang berdoa di kamar, ini cewek cowok, sudah mau hubungan gak benar. Satu ketika ada hubungan gak benar. Kau tahu dia saksi, itu sudah puluhan yang tahun yang lalu. Saya baca buku harian. God, kau begitu hidup di 20 tahun yang lalu. Kau begitu hidup di 15 tahun yang lalu. Dan kau pasti lebih hidup lagi di tahun-tahun mendatang ini. Waktu itu teman kosnya cuma menyanyi lagu. Tentang Tuhan. Lagu lama. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Yang mau nyanyi itu, yang mau melakukan itu,
Walaupun teman kosnya ini suaranya cempreng, gembreng, cempreng, cemperet gitu ya. Wis apapun juga. Mereka yang mau adegan ranjang tertegun. Mau buka baju, pujilah aku Tuhan. Ya hawa nafsunya akan lebih gede gitu ya. Cobalah aku Tuhan. Mau lagi diulangi di bait pertama lagi. Nangis mereka. Dan mereka ini nyata. Mereka bersama-sama nyanyi akhirnya lucu ya. Dengan teman kosnya sebelah. Ku nyanyi. Hosana KKR malam hari itu. KKR malam hari itu. Tidak apa-apa nyanyi lagu rohani walaupun cempreng. Tidak apa-apa. Ada orang yang nyanyi. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Kamu tahu apa yang terjadi? Sebelah teman kosnya sedang mengalami masalah dan dia diberkati dengan lagu-lagu itu. Makanya toh nyetel lagu-lagu itu lagu-lagu rohani, jangan Blackpink, yeah, gitu ya seperti itu. Wah jangan, udah bertobat gitu ya, bertobat. Jangan lagu-lagu yang kayak aduh melo-melo badai gitu ya. Sudah segala kemuliaan untuk Tuhan aja. Ya seperti itu. Ya saya nanti diserang penggemarnya. Tapi saya betul-betul mengatakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Mau gak kamu menjadi saksi yang hidup? Mau gak kamu yang jadi berkat yang mulia? Saya tanya, apakah orang yang nyanyi, pujilah aku Tuhan, dia orang yang suci? Oh enggak, mungkin dia nyanyi itu dengan penuh perasaan karena begitu banyak ujian dia gagal. Tetapi hidupnya bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Nunggu kamu sempurna, keburu masuk surga. Karena di surga tempatnya orang-orang sempurna. Di gereja tempatnya orang-orang sampah tidak sempurna. Yang kita semua mencintai Tuhan. Dibentuk, diubahkan untuk alat kemuliaannya. Gereja bukan untuk orang sok suci. Gereja bukan untuk orang-orang kudus. Kalau gitu gereja kosong aja isinya malaikat semua dengan lingkaran-lingkaran melingkar seperti itu. Gereja tempatnya orang gak sempurna. Gembala Anda paling tidak sempurna, paling bejat, paling nakal. Perbuatan kriminal apa sih yang gak pernah saya lakukan? Membunuh pernah, membunuh tikus, membunuh yang lain. Ya kan seperti itu nyamuk, kita semua salah kok. Ya kan penipu sering, penghujat sering. Terus apa sih yang gak pernah saya lakukan? Mampu gak saya untuk mampu kasih karunia-Nya memanggil saya. Kasih setianya memanggil saya. Oh haleluya. Saya rindu gereja di akhir zaman ini menjadi gereja yang hidup. Hari ini ketika ada pikiran-pikiran iblis berkata, kamu gak bisa, kamu buat dosa, kamu celaka, kamu manusia celaka. Tatap wajah iblis dalam-dalam. Maumu apa? Aku sudah dipilih dari segala bangsa. Kau iblis, kau cuma ular. Aku injak-injak engkau, mati kau. Hari ini juga ku kirim kau ke neraka. Yesusku sudah bangkit, Yesusku hidup. Lawan iblis. Iblis akan lari dari hadapanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita disempurnakan Tuhan terus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan. Terlalu tinggi ngambilnya saya gitu ya. Akhirnya gak nyampe sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu. Jangan nunggu sempurna untuk dipakai Tuhan. Orang-orang sempurna adalah orang-orang yang siap dipanggil Tuhan.
Saya tidak sempurna, tapi saya mau disempurnakan selalu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang di rumah masing-masing, siapa yang mau dipakai Tuhan angkat tangan. Siapa yang mau Tuhan, hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu, pakai Tuhan. Jangan pernah curiga ya sama Tuhan. Dia bekerja di cara yang kita tidak tahu. God will make a way where there seems to be no way. He walks in way. Dia bekerja di apa? Kalau dia bekerja di jalanmu, ganti kata-katanya. He walks in my way. Pokoknya suka-suka aku Tuhan. Pokoknya aku pengen jalanku seperti ini. Nurut sama aku. Aku tahu ini yang terbaik. Oh, jalan Tuhan tidak terselami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Karena apa? Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Taruh tangan kananmu di dadamu. Bilang, apapun yang terjadi sekarang. Aku memang pendosa. Aku memang bejat. Aku memang gak bisa apa-apa. Tapi aku tahu Tuhanku tidak pernah berhenti mencintaiku. Dan karena Tuhanku tidak pernah berhenti mencintaiku, aku percaya Tuhan akan menyempurnakan aku pada saatnya. Saya dulu suka curi-curi rokok, sedikit kecanduan. Orang tua saya nggak tahu. Karena saya ngerokoknya di tempat yang paling aman. Mana? WC. Tiba-tiba ketika dibuka, ada kemuliaan awan-awan di sana. Saya mencoba untuk lepas. Baru berapa bulan tapi kecanduan. Saya mencoba untuk melepas. Dengan permen, dengan kasih permen karet. Pernah bibir saya lipstikin dengan minyak kayu putih. Nggak lepas. Nggak lepas. Satu hari ketika saya berdoa. Ada suara kuat di hati saya. Dia berkata, Daniel, selesai. Apa itu selesai Tuhan? Daniel, selesai. 3 kali rema itu kuat sekali. Daniel, selesai. Dan ketika saya bangun. Karena kemurahan Tuhan saat itu saya sudah tidak suka rokok lagi. Belas tidak suka. Saya percaya tidak ada satu jenis terapi pun yang bisa mengalahkan kedaulatan Tuhan. Sudah selesai. Saya icip-icip lagi. Gak enak gini. Gitu ya kok saya suka ya. Bodoh banget ya. Loh lihat Tuhan ubah hati kita. Dia sanggup. Seperti itu. Satu kali ada teman yang bersaksi. Dia terikat masturbasi onani itu puluhan tahun. Dia tuh berusaha untuk ikut terapi, hiperseks, kecanduan, dan yang lain-lain. Ikut KKR, tumpang tangan, rebah, balik lagi gitu ya. Iya kan? Makanya saya guyonan sama dia, rebah aja selamanya kamu pasti sembuh. Iya kan? Kamu bangkit lagi sih, guyonan saya seperti itu. Tidak bisa lepas. Sampai menikah pun tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Menikah pikir dia adalah bisa menjadi sarana. Orang bodoh itu. Kok menikah hanya untuk hal-hal seperti itu. Bodoh sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia lepas. Lepasnya dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Cara-cara yang tidak diduga, dia cuma bilang sama Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan, aku tidak bisa lagi, Tuhan turun tangan atas hidupku. Saat itu pelan tapi pasti dia sudah tidak pengen gitu. Dia merasa tenagaku habis, aktivitasku habis, waktu-waktu terindah untuk Tuhan hanya dihabiskan untuk itu. Menimbulkan rasa bersalah, bodoh banget ya, aku kok mau. Bodoh banget ya kok mau.
Nah saya tanya, loh kamu selama puluhan tahun kamu nggak sadar tak? Ya sadar, tapi tidak bisa. Loh kok bisa tiba-tiba? Kekuatan Tuhan. Wow, kekuatan Tuhan. Dikotbahi tentang neraka, yo nggak mempan nih, nggak mempan. Nggak mempan. Wow, penjina-penjina masuk neraka. Maju ke depan, gluduk, maju ke depan. Wow, tersungkur, jeblak gitu ya, seperti itu. Ada yang geblak juga karena didorong, ditendang, dijegal. Dia geblak seperti itu, nggak ngaruh tuh, nggak ngaruh. Terus dia kejat-kejat sebagai tanda pelepasan. Nggak ngaruh tuh, iblisnya masuk lagi gitu. Seperti itu, iblisnya masuk lagi. Hanya fata morgana emosi. Fata morgana emosi, dia merasa bebas, tapi dia belum bebas. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dia doa. Bukan dengan kekuatanku, kekuatanmu. Sudah puluhan tahun loh dia doa, puluhan tahun, 6-7 tahun yang lalu kami jumpa. Udah puluhan tahun, bebas. Tuhan tahu bekerja di caranya, bukan berarti kita gitu aja tunggu waktu Tuhan, bodoh itu. Dia tetap berdoa, dia tetap berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan waktunya. Dia adalah Tuhan atas waktu hidupmu. Dia tahu kapan mengangkatmu, dia tahu kapan meninggikanmu. Meninggikan dalam tanda kutip bukan menjadi seperti Tuhan. Mengangkat dalam tanda kutip bukan berarti engkau adalah Tuhannya. Tetapi dalam arti Tuhan tahu kapan menyelesaikannya bagimu. Amin. Mau gak menjadi Kristen yang hidup, bukan Kristen yang mati? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Lanjutnya lagunya apa? Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Terus liriknya apa? Iya kan? Harus doa, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Sebenarnya saya perlu menambahi liriknya. Baca kitab suci, doa tiap hari, dan lakukan, bertindaklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mau tumbuh. Kalau doa baca, tidak selesai. Gitu ya, Anda nggak menjadi Kristen yang hidup juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semakin tidak menentu. Kamu tahu Iran 25 juta terpapar COVID. Mereka akan ada badai COVID gelombang kedua. Dunia penuh tidak kepastian. Singapura resesi. Beberapa negara resesi. Lihat betapa indahnya kita. Kita tidak resesi. Lihat perut kalian. Apakah itu menandakan perut resesi? Ya. Luar biasa, kita masih bisa makan, kita bisa diberkati Tuhan, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengucap syukur, bersyukurlah. Begitu banyak yang mengalami resesi, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Kamu mau tengking, kamu mau perkatakan firman Tuhan, kapan COVID itu berakhir, suka-suka Tuhan. Tuhan tahu waktunya, amin, amin. Kalau gitu kita gak boleh doa dong. Boleh, Tuhan lindungi kami dari segala yang jahat. Oh, haleluya. Tetapi orang Kristen kuat di tengah badai. Anak Tuhan tahu terbang di tengah badai. Karena Yesus yang bersamanya, dia adalah gembala agung kita. Dia penuntun hidup kita. Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkit di akhir zaman ini. Menjadi gereja yang hidup. Menjadi gereja yang kudus. Menjadi gereja yang rasuli. Menjadi gereja yang rahmani. Menjadi gereja yang imamat rajani. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah saatnya gereja menjadi saksi yang hidup. Bukan sekedar lip service. Bukan sekedar
perkataan di mimbar, tetapi gereja menjadi terang dan garam dunia. Menjadi saksi bahwa engkau memiliki Kristus Yesus. Ada temanmu yang sedang terpuruk, berdoalah in the name of Jesus. Bahwa segala sesuatu yang kamu alami, Tuhan mengerti. Ada temanmu yang belum percaya, berdoalah in the name of Jesus. Beri taburan firman Tuhan, beri kebenaran firman Tuhan. Ditolak, enggak apa-apa, beri taburan lagi. Dan dia akan berbuah pada musimnya. Dia akan berbuah pada waktunya. Saya percaya itu. Saya terlalu percaya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Worship leader, ayo kita maju ke depan. Sidang jemaat dimanapun kau berada, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama sekarang. Mari kita tundukkan kepala kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah dibagikan pada minggu ini. Mari kita bangkit menjadi gereja yang hidup. Gereja yang berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Gereja yang percaya bahwa dia adalah segala-galanya. Dia adalah gembala agung kita. Dia penonton hidup kita. Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita domba-dombanya. Tongkat sang gembala. Ketika kita nakal, dia akan memukul kita. Dia akan mengarahkan kita. Tidak ada maksud jahat. Supaya kita tahu. Supaya kita tahu. Bahwa gembala agung kita selalu menyediakan tempat-tempat yang terbaik yang kita lalui. Dia akan menghindarkan kita dari rumput-rumput yang hijau dan beracun. Dia akan menghindarkan kita dari begitu banyak bahaya maut. Kita percaya dengan tuntunan dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen khawatir. Saya pun juga mengalami kekhawatiran. Saya pun manusia biasa. Tapi kita berdoa bersama-sama. Jika Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menjadi gereja yang betul-betul hidup. Gereja yang betul-betul bangkit. Dunia butuh terang kasih Tuhan. Mungkin kau berkata, aku ini penjina, aku ini pelacur, aku ini gak layak. Saya pun lebih gak layak dari kalian. Tapi Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai Maria Magdalena pelacur itu. Tuhan bisa pakai semua orang. Tuhan bisa pakai Daud seorang penjina. Dia bisa pakai siapapun dengan masa lalu apapun, dengan caranya yang luar biasa. Selama Yesus ditinggikan di dalam hidupmu, izinkan dia memakai hidupmu menjadi saluran kasih-Nya. Jangan berkata, aku gak layak. Ya memang kita gak layak. Siapa yang bilang kita layak? Tapi kita dibuat layak oleh karena kasih karunia-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Engkau Tuhan, kemenanganku. Tuhan Yesus setia, Tuhan
Yesus setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita percaya Dia adalah pembuat janji. Dengan cara yang kita tidak pernah kita pikirkan, Dia mengerjakannya melebihi pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Dia. Dia adalah pembimbing hidup kita, Dia adalah gembala agung kita. Kita belajar taat kepadanya karena jalan-jalannya itu selalu indah buat kita. Dia tidak akan memberikan ular beracun kepada orang yang minta roti, tidak akan pernah. Sekalipun kau tidak melihat Dia bekerja atau Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang kita selalu mempertanyakan cinta Tuhan dengan logika dan pemikiran kita. Kita selalu punya cerita buat kehidupan kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa cerita yang terbaik adalah ketika hidup kita diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Dia membuat cerita di dalam kehidupan kita. Biarkan Dia memberikan sebuah cerita yang indah di dalam kehidupan kita. Kita berikan pena itu kepada pena Sang Gembala Agung kita, Sang Penulis Agung kita, Sang Pelukis Agung kita. Biarkan Dia menuliskannya buat kehidupan kita. Kita percaya itu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang suci dalam tangan kudus. Sekali lagi, jamah hatiku, jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Tuhan tak janji, Tuhan tak janji, jalan selalu indah. Dia berjanji, selalu pegang tanganku. Tuhan tak janji, tak ada air mata. Dia berjanji, tabung dalam kirbannya. Jamah hatiku Tuhan, jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Tuhan tak janji tak ada badai hidup. Tuhan tak janji tak ada badai hidup.
Dia berkata, hai diam dan tenanglah. Tuhan tak janji kisah cinta yang indah. Dia berkata, ada kasih yang suci. jamah hatiku Tuhan, Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. sekali lagi, jamah hatiku, Jamah hatiku, jamah hidupku, thank you Jesus. jadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Jamah hatiku, jamah hidupku, jadi kasih yang suci dalam tangan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Menjadi kasih-Mu itu sendiri Tuhan. Lewat tangan-Mu kami dibentuk, dijadikan Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh Tuhan, biarkan kami Tuhan. Biarkan kami Kau tuntun Tuhan, Kau gembala agung kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa-Mu. Yesus, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes, Ada hari esok. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita serukan bersama-sama. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Dia hidup, Aku punya pengharapan di dalam Dia. Aku punya hari esok yang penuh kemenangan. Ku tak gentar, Amin. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Thank you Jesus. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
lagi, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Thank you Jesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita doa berkat sebentar lagi. Nanti pengumuman akan dibagikan setelah doa berkat. Dan sebelumnya, mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyanyikan satu lagu pujian lagi. Hidup dalam rencanamu. Hidup dalam rencanamu, takkan ku ragu untuk melangkah, sebab tanganmu membimbingku selalu, dan jejak kakimu menuntunku pada rindumu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah kau lepaskan. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi perjalanan yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu jadi tujuanku. Tetaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cintamu. Hidup dalam rencanamu ya Tuhan. Hidup dalam rencanamu, takkan ku ragu untuk melangkah, sebab tanganmu membimbingku selalu, dan jejak kakimu menuntunku pada rindumu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah kau lepaskan. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi perjalanan yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu jadi tujuanku. Dekat
Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti jadi seperti api cintamu. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi perjalanan yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biar cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti jadi seperti api cintamu. dekaplah aku Tuhan, Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti jadi seperti api cintamu. dekaplah aku, Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cintamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, Tuhan gembalamu tidak akan kekurangan engkau. Dia membaringkan kau pada padang rumput yang hijau oleh karena namanya. Tongkat dan gadanya yang memimpinmu. Ia yang menjadi panglima di atas hidupmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kaulah jemaat yang rasuli, rahmani dan rajani. Tuhan sudah memberikan kunci-kunci kemenangan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Oleh karena itu, sempurnakan ibadahmu di dalam pengucapan syukur akan Dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yang percaya engkau disertai Tuhan dan tidak pernah ditinggal Tuhan, sama-sama katakan